Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naimah dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2010-11-222-003. Kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang telah saya lihat di channel YouTube yang mengenai fenomena sosial di masa pandemi. Bidan yang beraksi tanpa busana via aplikasi media sosial demi uang menjadi bukti bahwa pandemi telah menimbulkan dampak besar di sektor ekonomi. Ironisnya, profesi bidan yang selama ini dikenal sebagai penolong dan dihormati oleh masyarakat harus ternoda oleh tindakan oknum. Selain itu, faktor ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada naiknya angka perceraian di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi, sudah terhubung dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, memang sebegitunya pandemi ini kemudian efek sampingnya merubah banyak sekali perilaku sosial semata-mata karena alasan atau tuntutan ekonomi? Sebetulnya nggak hanya ekonomi ya, saya kira. Ada kondisi dengan adanya revolusi informasi ini, itu orang cenderung ada kegagapan. Kasus oknum bidan yang beraksi tanpa busana di aplikasi media sosial demi sejumlah uang. Setelah saya menonton video yang ada di YouTube tadi, dapat saya simpulkan bahwa kasus oknum bidan yang beraksi di media sosial tanpa mengenakan busana tersebut dan diupload di aplikasi yang notabene sangat besar demi sejumlah uang disebabkan karena pandemi COVID-19 yang sangat meningkat kali ini, dan itu dapat menimbulkan dampak ekonomi tentunya dari jenis pekerjaan beliau, karena faktor ekonomi yang juga dan tentunya nih faktor ekonomi tersebut juga berdampak langsung nih selain adanya faktor ekonomi juga itu menyebabkan adanya perceraian nih di keluarga yang ada di Indonesia yang meningkat di beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa. Karena adanya sejumlah kasus sosial ini, maka dapat kita katakan bahwa beberapa sampel menyebutkan adanya kegagapan, padahal yang harusnya dapat memahami nilai private dan public tersebut. Nah, nilai private dan public ini kan dapat kita katakan secara simpelnya, private itu kan privasi kita nih. Harusnya kita dapat memilah-milah yang mana dapat kita upload di media sosial dan ataupun konten yang kita upload secara publik nih, itu dapat memberikan dampak yang positif atau negatif kepada lingkungan kita, khususnya negara kita ini kan namanya saja sangat besar ya, jadi tentu saja itu sangat berdampak negatif sekali khususnya pada kalangan anak-anak. Nah, maka faktor tersebut dengan seiringnya waktu dapat menjadikan sesuatu yang harusnya dianggap sakral dan termasuk profesi yang mulia ikut tercemari berakibat adanya perilaku sosial manusia yang cenderung menyimpang baik secara nilai agama ataupun hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil ini, seringkali yang terjadi di masyarakat ini khususnya di masa pandemi ini dikarenakan adanya faktor tertarik atau teriming-imingi uang melalui jalan pintas. Seharusnya itu sangat disayangkan sekali, padahal masih banyak pekerjaan yang dapat dikatakan walaupun hasilnya sedikit tetapi harusnya bisa ya. Jadi itu semua dapat kita ambil yang mana baik dan yang mana buruknya. Nah,
Dari sini kita katakan bahwa perlunya kontrol sosial terhadap media sosial dalam mengupayakan menghindari perilaku menyimpang sikap sosial atau kesiapan bermasyarakat di lingkungan kita. Dan dengan kata lain, perilaku menyimpang ini merupakan salah satu perilaku menyimpang sosial yang terjadi di media sosial ini juga dapat disebabkan karena adanya kurangnya kita dalam mendalami nilai keagamaan, sehingga hal tersebut menjadikan manusia akan cenderung melanggar larangan dari Tuhan kepada hambanya.